Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita bernyanyi dan berdoa ya. Elvi boleh mungkin bernyanyi sama berdoa. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita mengenai agar tetapi pembelajaran kita hari ini menjadi semangat. Teman-teman sekalian yang pada ini dalam Pancasila 1, 2, 3 ya. Karena Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Benar kita berdoa, kita berdoa dengan baik. Percaya kita masing-masing berdoa kita. Doa sama-sama. Nah, hari ini Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Argentina, Hadir Bu. Elvina Dalia, Hadir Bu. Intan Ajara, Hadir Bu. Nur Nasution, Hadir Bu. Rita Hutagalung, Hadir Bu. Septina Kamunan, Saya Bu. Tasya Pangaribuan. Ibu, berarti tidak ada yang absen ya. Hadir Bu. Nah, sebelum ke materi, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Apakah kalian pernah melihat atau menerima surat dari PKL? Pernah Bu. Nah, di dalam bagian surat-surat tersebut itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit di dalam bagian-bagian surat yang ada namanya kopsurat. Kopsurat itu adalah yang berisi nama instansi atau perusahaan, alamat dan logo yang ada di atasnya. Terus ada namanya tanggal surat. Tanggal surat ini menunjukkan waktu surat yang dibuat yang ada di sebelah kiri yang di atas pojok. Dan terus ada juga ini namanya dibuat nomor surat. Nomor surat khususnya untuk memudahkan kelasikan. Ada juga lampiran menunjukkan jumlah dokumen yang disertakan dalam surat. Di sini tidak ada di lampirannya karena kosong ya. Dan terus ada perihal. Perihal ini adalah menjelaskan inti atau tujuan surat secara singkat. Ini di sini perihalnya adalah pengumuman. Tujuannya untuk pengumuman. Terus ada juga alamat tujuan. Alamat tujuannya di sini dibuat yang terhormat kepada Bapak atau Ibu kepala sekolah di tempat. Dan juga ada bagian salam pembuka. Ini udah gak asing lagi yang dengan kata dengan hormat yang ditulis sebelum isi. Dan isi surat ini adalah isi bagian utama yang berisi informasi atau pesan yang ingin disampaikan. Terus ada juga salam penutup. Salam penutup ini contohnya seperti hormat kami. Ada juga di sini seperti kayak demikianlah surat pemberitahuan ini kami sampaikan, itu kayaknya termasuk juga. Dan yang terakhir itu ada tanda tangan dan nama pengirim. Di sini ada tanda tangan dan nama pengirimnya Kepala Dinas Pendidikan Muhammad Nasir. Itu ya. Jadi bagian-bagian surat komponennya itu adalah kop surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran, perihal, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan tanda tangan. Nah, Ibu ada tugas nih sekarang untuk kalian. Coba deh kalian membuat 2 kelompok.
kalian presentasikan perwakilan saja dari setiap kelompok. Baik, Bu. Ibu beri waktu 10 menit. Baik, pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu. Di sini saya akan menjelaskan maksudnya surat masuk. Yang pertama ada kop surat. Kop surat itu dimulai dari PT Maju Jaya Sejahtera, terus lanjut ada jalan, kode, alamat, nomor telepon, email, dan website. Selanjutnya ada kode, bisa dilihat kodenya bernomor 123. MJS itu singkatan dari PT Maju Jaya Sejahtera. Selanjutnya ada bulan Oktober, bulan pembuatan surat, dan tahunnya 2019. Lalu masuk ke perihal, yaitu pesanan barang. Selanjutnya alamat tujuan. Alamat tujuan ini kepada PT Sukses Makmur yang ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 123 Medan. Selanjutnya ada salam pembuka, yaitu dari dengan hormat sampai ke barang-barang tersebut sudah kami terima dalam keadaan baik. Itu isi surat tersebut. Selanjutnya ada salam penutup. Demikian surat pesan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan pelayanan yang baik kami ucapkan terima kasih. Lalu selanjutnya ada hormat kami dan ditutup dengan salam. Dari sekian pesan dari kelompok saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, saya Edi Natalia Solar. Nah, di sini ini merupakan contoh surat keluar di mana yang pertama ini yang PT Wijaya Karya ini sampai ke alamat website ini termasuk ke kop surat. Di mana kalian terletak pada bagian atas beri nama PT atau perusahaan, ada alamat, ada nomor telepon dan juga websitenya. Nah, untuk tanggal suratnya terdapat di sini, di mana surat itu dibuat pada tanggal 17 November 2017. Dan ada pun nomor suratnya yaitu di sini ujung tengah. Dan perihal yang ini, di mana perihalnya ini tujuannya yaitu kemajuan. Dan alamat tujuannya itu pada PT Energi Prima Nusantara, Jalan Minangkabau 28B, Jakarta Selatan. Dan setelah alamat tujuan ada salam pembuka, dan juga setelah salam pembuka ada isi, di mana isi itu mengenai kemajuan perusahaan barang. Nah, setelah isi dilanjut dengan salam penutup.
Nah, salam penutup di sini biasanya digunakan dengan bahasa yang sopan. Terus setelah salam penutup juga ada tanda tangan dan nama pengirim. Dimana di sini nama pengirimnya itu Saitama Ghazali. Dan juga jabatan pengirim itu ada jabatannya sebagai direktur. Jadi sekian presentasi saya dari untuk surat keluar. Nah, kalian sudah tahu bagaimana surat masuk atau surat keluar. Jadi kesimpulannya surat masuk itu adalah surat yang diterima oleh sekolah atau perusahaan. Sedangkan surat keluar, surat yang dikirim oleh sekolah atau perusahaan. Nah, apakah kalian sudah mengerti tentang bagian-bagian surat masuk dan surat keluar? Nah, baik, cukup sampai di sini aja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, semoga pembelajaran hari ini dapat membantu kalian di masa yang akan datang. Terima kasih dan selamat pagi. Pagi, Bu.